Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Sahabat sekalian, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang barusan kami baca tadi adalah surat At-Taubah ayat 18. Berbicara tentang bagaimana janji Allah buat mereka yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, ya kan, pembangunannya, pelaksanaan sholat di dalamnya, penunaian zakat yang dikomandoi oleh manajemen masjid, kemudian menjadikan aturan Allah itu segala sesuatu yang berjalan untuk memakmurkannya, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Maka insya Allah mereka yang memakmurkan masjid itu akan mendapatkan hidayah. Kali ini kami membahas tentang satu hal saja. Rasulullah SAW diutus sebagai pendidik, muallim. Ada surat di dalam Al-Quran, surat Luqmanul Hakim, mendidik anaknya. Dan objek pendidikan Islam termasuk juga anak-anak. Maka dalam rangka ini semua, saya mengajak kepada segenap para pengurus masjid, pengelola masjid, khususnya masjid-masjid yang ada di jalan-jalan misalnya, di rest area, di rumah-rumah penduduk. Kalau di pesantren pasti sudah tentu masjid menjadi sentral kegiatan. Menjadikan masjid benar-benar sarana untuk pengembangan pendidikan juga. Bukan hanya sekedar di situ menjalankan sholat selesai. Tapi tambahkan lagi kemakmurannya dari sisi pendidikan. Setelah bisa pelaksanaan PHBI, juga sholat 5 waktu masuk ke level pendidikan. Dan dimulai dari anak-anak. Bagaimana caranya kemudian kita bisa menciptakan masjid ramah anak? Kenapa? Karena masjid didukung oleh fasilitas-fasilitas yang membuat anak ingin kembali ke masjid untuk bermain. Karena sesungguhnya anak-anak itu bermain adalah belajar. Dan belajarnya banyak bermain. Tempat-tempat pusat perbelanjaan, rest area, bahkan sebuah outlet dari fast food menyediakan tempat bermain, ya. Playing ground untuk siapa? Untuk anak-anak customer, sampai mereka berpikir demi kenyamanan customer. Maka kita pun pilihannya para pengurus masjid demi kenyamanan para jamaah. Ya kan? Sekali-kali kita siapkan satu sudut, di mana sudut tersebut kita siapkan sarana bermain yang bermuatan spiritual. Sarana bermain yang memiliki nilai positif dalam ibadah dan agama. Dan kita siapkan orang untuk menjaganya dengan berbagai macam SOP yang berlaku.
Jadi kita tidak ingin lagi melihat, menemukan, mendapatkan cerita anak-anak ketika mau sholat, kemudian harus kembali ke rumah membawa tangisan. Kenapa nangis? Nggak suruh pulang karena berisik. Nah, dari sisi berisiknya memang harus diingatkan anak-anak, maka caranya anak-anak dilokalisir. Ya, sekarang ini Ramadan sedang viral sebuah foto di Masjid Hagia Sophia dan juga masjid-masjid di Turki sana. Para imam, ini saya katakan ya, imam ya, bukan hanya pengurus masjid, imam, menyempatkan diri untuk bermain dengan anak-anak. Anak-anak itu asal dijanjikan sesuatu, insya Allah dia akan nurut. Jadi ketika diajak sama ayah bundanya untuk salat tarawih atau salat subuh, akan ada tambahan pengumuman. Bagi anak-anak yang ikut salat subuh bersama orang tua, nanti selepas salat subuh, ayah bunda akan ikut kajian, anak-anak akan bermain dengan syekh. Woi, main nih kita. Jadi mereka, di benak mereka sudah ada 30 judul permainan yang sudah disiapkan dalam otaknya. Karena apa? Karena setiap hari, wah main apa lagi syekhnya ini? Main apa lagi syekhnya ini? Seorang syekh mengajarkan kepada anak untuk konsentrasi ketika dipanggil. Misalnya, berbaris ini 20 anak. Siapa nama kamu? Nama kamu, nama kamu, nama kamu satu-satu. Syekhnya sudah tahu tuh. Lalu tiba-tiba dipanggil, Evan, langsung lari serat, ngambil sesuatu. Syahmi, ngambil sesuatu. Begitu semuanya sudah terpanggil, lalu diuji dengan apa? Dengan suara yang pelan. Sekarang konsentrasi. Syekh akan memanggil kalian dengan suara yang pelan. Evan, tetap dengar, tetap fokus. Di akhir syekhnya mengatakan, sesungguhnya saya memanggil nama kamu adalah ibarat ketika Allah memanggil kamu untuk sholat dengan azan. Ketika Allah bilang hayya 'alas shalah, mari kita sholat, itu kalau kita memperhatikan secara pribadi, Allah seperti mengajak, hey Hendy, ayo sholat gitu. Hey Doni, ayo sholat gitu. Itu kalau panggilan pribadinya seperti itu. Atau hayya 'alal falah, hey Romi, kamu mau bahagia enggak? Kamu sedang ada masalah, kalau mau bahagia ini sholat. Nah itu anak-anak sejak kecil sudah diajarkan untuk fokus terhadap panggilan. Nanti suatu saat dia ketika dewasa, dia memiliki sense of dakwah, dakwatul adzan, dia punya itu sense-nya. Maka atas dasar ayat memakmurkan masjid ini, kita ambil satu poin saja. Mari sama-sama kita jadikan masjid kita menjadi masjid yang ramah anak, karena kita menghadirkan pendidikan dan tempat bermain di sana dengan tetap dijaga. Dan apalagi sekarang teknologi sudah ada CCTV, sehingga tidak mungkin ada orang-orang yang memiliki niat buruk di situ. Sehingga orang tua bisa beribadah dengan baik, anak-anak bisa bermain di masjid juga dengan sarana yang edukatif dan Islam. Maka insya Allah, jika satu poin hal sederhana ini kita eksekusi, langsung kita lakukan, kita termasuk golongan orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan kemudian walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali Allah. Tidak takut kepada, kita kan takut memiliki generasi yang lemah. Agar kita tidak memiliki generasi yang lemah, maka cara Allah adalah adakan pendidikan di tempat masjid, sehingga masjid benar-benar menjadi sentral kegiatan masyarakat dimanapun berada. Dari masjid kita mendapatkan ilmu, dari masjid pergerakan itu ada, dan dari masjid banyak orang yang kemudian mengenal Islam lebih baik. Semoga Allah merahmati kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.